Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Baik, apa kabar teman-teman semua? Baik ya kabarnya ya? Alhamdulillah, semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat, baik, dan dalam keadaan yang senang gitu. Oke, boleh perwakilan Mbak Indah untuk membuka pembelajaran pada siang hari ini. Baiknya kita berdoa bacaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa untuk selanjutnya berikan waktunya ke Ibu Ismi lagi. Persilakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Indah. Sebelumnya saya izin share screen ya. Sudah terlihat ya? Sudah Ibu. Oke, jadi pada Ibu. Oke, jadi pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar administrasi. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak nih apa itu administrasi? Ada yang tahu? Mbak Indah sepertinya mau ngomong ya? Nggak dengar Mbak Indah? Boleh. Aku Ibu izin menjawabnya. Boleh, boleh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, administrasi adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi, usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan, serta kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan kantor dan tata usaha. Seperti itu, Ibu. Baik, benar sekali ya dari apa yang Mbak Indah sampaikan tadi. Jadi, oke. Pengertian administrasi. Nah, pengertian dari administrasi ini adalah dalam arti yang sempit, itu administrasi adalah kegiatan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan menyediakan keterangan dan informasi secara sistematis dengan membutuhkan serta memudahkan memperoleh kembali informasi secara keseluruhan dalam hubungan satu sama lain. Nah, atau dengan kata lain disebut tata usaha. Sedangkan dalam artian yang luas, administrasi adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan pembagian kerja yang telah ditentukan dalam struktur organisasi dengan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan juga efisien. Nah, untuk secara umumnya, administrasi ini merupakan segenap proses penyelenggaraan kegiatan tata usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, selanjutnya adalah unsur-unsur administrasi. Di sini ada banyak ya unsur-unsur administrasi. Yang pertama ada pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan rangkaian perbuatan menyusun suatu kerangka organisasi yang menjadi wadah atau tempat bagi setiap kegiatan dalam usaha kerjasama mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, yang kedua ada manajemen. Manajemen di sini merupakan rangkaian perbuatan menggerakkan karyawan-karyawan dan mengarahkan segenap fasilitas kerja agar tujuan kerjasama yang telah ditetapkan dapat benar-benar tercapai. Selanjutnya ada tata hubungan.
Nah, tata hubungan ini merupakan rangkaian perbuatan yang menyampaikan warta atau berita dari suatu pihak kepada pihak yang lain dalam usaha kerjasama. Selanjutnya, yang keempat adalah kepegawaian. Nah, kepegawaian merupakan rangkaian perbuatan mengatur dan juga mengurus tenaga kerja yang diperlukan dalam usaha kerjasama. Selanjutnya ada keuangan. Keuangan di sini merupakan rangkaian perbuatan mengelola segi-segi pembelanjaan dalam usaha kerjasama. Yang selanjutnya ada perbekalan. Nah, perbekalan merupakan rangkaian perbuatan mengatur pemakaian, mendaftar, memelihara, sampai menyingkirkan segenap perlengkapan yang sudah tidak diperlukan dalam usaha kerjasama. Selanjutnya ada tata usaha. Merupakan rangkaian perbuatan menghimpun, mencatat, mengolah, atau menggandakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam usaha kerjasama. Nah, oke, yang terakhir ada perwakilan. Perwakilan di sini merupakan rangkaian perbuatan menciptakan hubungan baik dan berusaha memperoleh dukungan dari masyarakat sekitar terhadap usaha kerjasama yang dilakukan. Selanjutnya adalah fungsi dari administrasi. Nah, menurut Quibble 2001, terdapat 5 jenis fungsi pendukung administrasi dalam perkantoran, yaitu fungsi rutin, fungsi teknis, fungsi analisis, fungsi interpersonal, dan fungsi manajerial. Nah, fungsi rutin adalah fungsi administrasi yang membutuhkan pemikiran minimal, mencangkup pengarsipan dan penggandaan. Selanjutnya ada fungsi teknis. Fungsi teknis yaitu fungsi administrasi yang membutuhkan pendapat, keputusan, dan keterampilan perkantoran yang memadai. Selanjutnya yang ketiga adalah fungsi analisis. Fungsi analisis yaitu fungsi administrasi yang membutuhkan pemikiran yang kritis dan kreatif, disertai kemampuan pengambil keputusan seperti membuat keputusan pembelian barang. Nah, yang selanjutnya ada fungsi interpersonal. Nah, fungsi interpersonal ini merupakan fungsi administrasi yang membutuhkan penilaian dan analisis sebagai dasar pengambilan keputusan serta keterampilan yang berhubungan dengan orang lain. Yang terakhir adalah fungsi manajerial. Fungsi manajerial yaitu fungsi administrasi yang membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, dan pengukuran dan pemotivasian. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke jenis administrasi. Namun sebelum itu, Ibu bakalan memberikan sebuah kasus di sini. Ibu Ida bekerja sebagai seorang yang bergelut di bidang administrasi. Pekerjaan yang ia lakukan adalah yang berkaitan dengan kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk. Nah, di sini kalian bisa analisis jenis administrasi apa yang dikerjakan oleh Ibu Ida. Nah, nanti ini berkelompok ya, kalian bisa pakai kelompok yang udah kalian susun di grup kelas kalian. Nanti Ibu beri waktu sekitar 25 menit untuk membuat PowerPoint yang bisa nanti dipresentasikan dengan kelompoknya. Nanti cuma satu kelompok aja yang bakalan saya tunjuk, jadi kalian bisa langsung dikerjakan ya. Ibu tunggu 25 menit lagi. Makasih. Oke, karena waktunya sudah mencapai 25 menit ya untuk kelompoknya Mbak Endang, mungkin boleh dipresentasikan hasil diskusinya. Baik, Ibu, saya izin ya, Bu. Baik. Saya bisa terlihat. Sudah, Mbak, sudah bisa.
Baik, Ibu, akan saya mulai saja. Jadi, Kak, saya Sudah, Mbak. baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan hasil dari diskusi administrasi yang administrasi publik atau publik merupakan administrasi dalam bentuk kegiatan perencanaan keuangan, pencatatan personalia, dan distribusi barang serta logistik organisasi. Umumnya pekerja di bidang ini disebut sebagai administrasi negara. Jenis administrasi yang berkaitan dengan ilmu sosial, tiga elemen penting kehidupan meliputi legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Jenis administrasi ini juga meliputi hal-hal yang berkaitan dengan publik, seperti kebijakan publik, tujuan negara, dan etika yang mengatur administrasi merupakan salah satu jenis perniagaan atau keuntungan bisnis. Umumnya administrasi niaga dijalankan oleh manajer dalam suatu organisasi niaga atau bisnis yang bisa mendatangkan profit ekonomi. Merupakan jenis administrasi yang meliputi proses pengendalian usaha oleh negara atau pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan. Tujuannya yaitu untuk menuju ke arah yang lebih baik dan tujuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Aspek administrasi kependudukan merupakan jenis administrasi berupa rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pengelolaan informasi penduduk. Nah, pencapaian jumlah sebuah organisasi. Jenis administrasi ini menghasilkan berupa laporan keuangan untuk dengan perusahaan atau organisasi. Kemudian administrasi seluruh yang luas melalui perencanaan, pengarahan, dan pengawasan. Nah, untuk pekerjaan itu berhubungan dengan administrasi kependudukan, yang merupakan administrasi berhubungan dan juga penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk. Kemudian data tersebut digunakan sebagai pembangunan bidang sektor yang lain. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Ibu Ismi. Terima kasih, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Endang dan kelompoknya. Wah, lengkap sekali ya presentasi dari Mbak Endang ini. Oke, untuk kelompok lain yang sudah membuat PowerPoint-nya juga, itu nanti dikirim ke email saya ya, boleh. Oke, sebentar. Mantap. Di sini Ibu akan menjelaskan lagi ya. Sebentar, Ibu izin share screen.
Nah, oke, tadi yang dijelaskan oleh Mbak Endang tadi adalah jenis-jenis administrasi secara lengkap ya, ada 7 kalau nggak salah tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk lebih ringkasnya jenis-jenis administrasi. Oke, dalam perkembangannya, sistem administrasi ini terbagi menjadi beberapa bagian yang disesuaikan dengan materi yang dijadikan pokok kajian. Nah, yang pertama ada administrasi publik. Nah, administrasi publik ini merupakan pokok kajian yang dibahas adalah 3 elemen utama dalam sebuah negara. Nah, ketiga elemen tersebut yaitu lembaga legislatif, eksekutif, serta yudikatif. Dalam kajiannya, administrasi publik menggantikan ketiga elemen utama negara tersebut dengan beberapa peraturan dan kebijakan yang berhubungan dengan publik, tujuan negara, serta etika yang menjadi acuan penyelenggaraan negara. Awal mula kemunculan konsep administrasi publik ini adalah gagasan dari sebuah esai yang dibuat oleh Woodrow Wilson yang judulnya Introduction to Study Administration. Dalam pelaksanaannya, administrasi publik ini akan selalu berhubungan dengan birokrasi termasuk pada peraturan dan pelaksanaan peraturan tersebut. Selanjutnya yang kedua ada administrasi pembangunan. Merupakan sistem administrasi yang dibuat untuk melakukan pengendalian usaha oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk merealisasikan pertumbuhan yang sudah direncanakan pada suatu kondisi yang lebih baik serta menuju pada beberapa aspek. Sistem administrasi pembangunan ini mulai muncul pasca Perang Dunia Kedua ya. Jadi, di mana pada masa itu sebuah negara di dunia membutuhkan sebuah sistem untuk menciptakan pembangunan negara mereka. Selanjutnya yang ketiga ada administrasi lingkungan. Nah, administrasi lingkungan ini merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat yang tujuannya untuk mewujudkan wawasan lingkungan serta tanpa mengesampingkan kualitas manusia dan lingkungan. Oke, sekian ya pemaparan materi dari saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman semua. Boleh. Ada yang mau ditanyakan dari materi kali ini? Atau sudah jelas penjelasan dari saya? Monggo. Mohon maaf Ibu, izin bertanya. Boleh ya Mbak Ani, silahkan. Bu, izin bertanya untuk adakah jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan di administrasi ya Bu? Jenis kerja administrasi ya Mbak? Ada tentunya, oke. Saya izin share. Yang ditanyakan Mbak Anis tadi jenis kerja administrasi ya? Iya Ibu. Nah, oke. Pengertian administrasi meliputi jenis-jenis kerjanya, maksudnya hasil kerjanya ini ada banyak ya jenis-jenis kerjanya. Yang pertama ada bidang akuntansi. Sebentar. Yang pertama ada akuntansi atau keuangan. Nah, ini tuh merupakan salah satu kerja administrasi, yaitu kayak pembukuan atau lebih populer disebut dengan akuntansi. Nah, pengertian kerja akuntansi adalah kegiatan pencatatan transaksi keuangan dan pemasukan perusahaan. Oke, selanjutnya ada kerjanya itu laporan penjualan, terus ada inventory, ada rekam medis. Jadi ada 4 ya jenis kerja di administrasi, Mbak Anis. Gimana Mbak Anis, sudah jelas? Sudah Ibu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kembali. Oke, selanjutnya, materinya sudah semua, KD ini sudah semua saya sampaikan. Jadi,
Mungkin pertemuan kali ini cukup sekian dari Ibu, dan untuk penugasan minggu depan itu kalian membuat PowerPoint nanti untuk dipresentasikan lagi terkait dengan menganalisis jabatan, tugas, dan uraian pekerjaan pada kegiatan administrasi. Untuk kelompoknya mungkin sama aja kayak yang tadi, tinggal nanti kalian bikin PPT dan didiskusikan, nanti setelahnya kita presentasi lagi di pertemuan selanjutnya. Bagaimana, bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian. Boleh Mbak Indah Sari untuk teman-temannya dibimbing untuk menutup pembelajaran kita pada siang hari ini. Alangkah baiknya Tidak terdengar Mbak Sari. Atau mungkin Mbak Endang atau Mbak Anis atau yang lainnya yang suaranya lebih. Baik, Ibu, saya mewakili Mbak Indah. Karena pelajaran hari ini sudah selesai, maka kita tutup dengan berdoa. Pada teman-teman, berdoa dimulai. Amin, berdoa tidak dibatasi. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Ismi. Oke, baik, terima kasih Mbak Anis. Oke, sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Kalau ada kekurangannya saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan dan jaga semangatnya ya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.